Oke, sip, lanjut. Ya, kami tentu fokus pada aspek hukum ya, karena memang berkas yang harus dipelajari itu cukup tebal. Meskipun setelah kami identifikasi, tim sudah melakukan identifikasi, itu sebagian besar itu mirip dengan berkas yang lama. Tadi bahkan dikatakan persentasenya cukup signifikan ya, itu mirip dengan berkasnya. Tapi kami tetap pelajari. Kami pelajari lembar demi lembarnya, kami pelajari kalimat demi kalimat seluruh berkas tersebut. Kenapa? Karena sejak awal memang ditemukan sejumlah hal yang kontradiktif dari dokumen-dokumen hukum tersebut. Nah, karena ini akan diuji di proses persidangan, maka kami bedah satu persatu. Karena itulah kami bergabung menjadi tim hukum ini yang akan fokus secara profesional pada aspek hukumnya. Begitu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Mas Febri, mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya Mas Febri bisa bergabung dengan tim hukum Mas Hasto, karena kita tahu kan Mas Febri juga dulu ex-jubir KPK dan mengetahui kasus ini dari internal. Ya, saya jadi advokat itu sejak sebelum masuk KPK. Jadi sejak 2012 saya sudah di 2012-2013 saya sudah disumpah sebagai advokat, dan itulah profesi yang saya jalankan saat ini. Saya pamit dari KPK pada Oktober 2020 dan kemudian secara full menjadi advokat. Tadi Bang Todung sebenarnya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh anti korupsi kemudian menangani kasus korupsi, karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya. Kalau terkait kami masuk kemudian pada tim hukum untuk proses persidangan perkara pokok ini, tentu sebelumnya sudah ada diskusi ya, dan kami mempelajari terlebih dahulu. Jadi kami pelajari ada 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Seharusnya bagi semua pihak itu jadi pegangan paling kuat. Dan di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 3 orang terdakwa tersebut sebenarnya sangat jelas. Tidak ada peran Pak Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap, dan seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru, dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya? Setelah kami pelajari itulah kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti. Mungkin itu ya. Bang Febri mungkin mau minta tanggapan. Sebelumnya kan Bang Febri bersama Bang Arman juga sempat membela Pak Ferdi Sambo. Lalu waktu itu juga melawan juga Bang Roni yang sebagai kuasa hukum Barada Richard. Mungkin model apa sih yang pada saat ini bisa buat memenangkan buat Pak Hasto itu tidak terbukti bersalah? Jadi begini teman-teman, saya advokat, Bang Arman Anis, ketua saya di AAI, sebagai advokat juga tentu saja, dan tim ini juga advokat, Bang Roni Talapesi juga advokat. Mungkin ini juga bisa jadi proses pembelajaran bersama kita bahwa advokat itu bekerja secara profesional, dan ada satu prinsip dasar dalam dunia advokat itu, advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Bahwa ada perbedaan pendapat saat menangani kasus yang lain, kami tetap profesional untuk melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dan sekarang kami bersama Bang Roni Talapesi dalam satu tim hukum, tentu saja kami akan fokus pada aspek hukumnya secara profesional. Jadi ini pembelajaran juga bagi kita semua, bagi teman-teman kami juga di kalangan advokat, bahwa advokat tidak bisa diidentikan dengan klien. Itu tertulis jelas ya di Kode Etik Advokat. Di Undang-Undang Advokat juga ada jaminan tersebut, dan juga advokat menjalankan fungsinya secara tugasnya secara profesional seperti itu. Maaf Febri, dengan sejumlah materi dan substansi yang disiapkan dan gabungan dari tim hukum, apakah memang jika sesuai dengan apa yang disampaikan bisa membuat
Hasto Kristianto ini terbebas dari jeratan hukum. Dan yang kedua, apakah pada tanggal 14 besok Mas Hasto ini akan datang? Sama satu lagi Mas, tadi Bang Deddy sempat menyinggung ada putusan yang menemui dengan mengatasnamakan itu adalah utusan Jokowi. Ini Mas Febri sendiri menanggapinya sebagai yang baru, mungkin itu seperti apa? Saya jawab dari yang terakhir ya, kami fokus pada aspek hukum karena kami diminta bergabung di sini sebagai penasihat hukum Pak Hasto Kristianto. Yang kedua, terkait dengan datang atau tidak datang, sudah pasti itu tergantung KPK ya, karena penahanan kan sekarang dalam proses persidangan ini pada penahanan dilakukan oleh hakim dan dititipkan pada rutan KPK. Tentu yang akan membawa adalah teman-teman JPU nantinya dalam proses persidangan. Yang ketiga, tadi pertanyaan yang awal, ini persidangan kan belum dimulai. Tapi kami memang sudah menguraikan dan sudah mempelajari begitu banyak persoalan yang ada dalam proses ataupun substansi perkara ini. Kami tidak ingin mendahului yang mulia majelis hakim untuk mengatakan ini harusnya bebas, oh ini harusnya seperti ini atau seperti itu. Kami tidak ingin mendahului itu. Yang kami sampaikan tadi adalah kami berharap, jadi ini harapan, saya pikir harapan kita semua ya, agar proses persidangan betul-betul berjalan secara berimbang, secara objektif dan menimbulkan kepastian. Jangan sampai kemudian ini jadi sejarah penegakan hukum yang buruk. Ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan di sana sudah jelas fakta-fakta hukumnya, tapi kemudian dirombak dan menjadi berbeda entah dengan cara apa, melalui proses hukum yang juga menurut dugaan kami penuh dengan pelanggaran-pelanggaran aspek formil. Mungkin Oke, cukup lah.